Shalom. Ada sukacita pada hari ini? Bapak Ibu Saudara boleh katakan haleluya bersama dengan saya? 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu kita sedang berada di rumah untuk menikmati ibadah Natal. Pastikan Bapak Ibu sedang berada dengan keluarga tercinta, dikelilingi dengan orang-orang yang terkasih. Kita mau menikmati Natal pada hari ini dengan kasih yang dari Tuhan untuk kita dan keluarga kita. Meskipun kita merayakan hanya secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi kuasa Allah untuk turun menjamah setiap kita. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur kepada Dia. Kita bawa penyembahan yang terbaik sebagai hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur karena Tuhan luar biasa bagi kita. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Mari bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
Haleluya, kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik bagi kami. Haleluya. Mari kita bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersyukur sebab Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Katakan sekali lagi, haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, amin. Tuhan yang memerintah, amin, atas segalanya, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi katakan raja, Raja segala raja. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami datang kepadamu hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah kumpulkan kami dengan orang-orang terkasih kami, dengan keluarga kami. Dan kami mengucap syukur sebab Yesus telah lahir bagi kami, menjadi juru selamat bagi kami, sebagai penggenapan janji Tuhan bagi kami. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Semua digenapi malam ini. Kami dapat datang kepadamu dengan keluarga kami. Penyertaan Tuhan sepanjang waktu pandemi ini luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mengawali ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan berglori. Karena Engkau luar biasa bagi kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sukacita Natal akan terlimpah atas setiap kita. Karena Gita Sorga sudah bergema dan Dia akan datang hadir ke setiap hati manusia. Kita pujikan lagu ini. Gita Sorga bergema. Haleluya. Amin. Nikmati sukacita Natal. Amin. Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah senang, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yes, amin. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah senang, berlakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Masih bersukacita? Haleluya. Katakan Gloria. Haleluya. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Amin. Katakan Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Katakan muliakan Tuhan. Haleluya. Luar biasa kita. Sorak-sorai bagi Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita masih bersukacita karena ini adalah hari Natal, hari yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita yang hidup siap memberkati kita apapun keadaan dunia saat ini. Apapun kesulitan yang terjadi di dunia ini. Tapi Allah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati dengan melimpah. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita.
tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Engkau juga yang turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami, umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersuka cita malam hari ini. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberkati-Mu dengan pujian kami dan kami rindu sekarang Engkau memberkati kami dengan suara-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu menjadi saluran berkat bagi kami dari Engkau. Supaya apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat Natal, selamat bersuka cita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara, walaupun saudara bersama-sama dengan saya tidak bertemu di hari Natal ini, tapi lewat live ini kita bertemu dan bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membawa renungan pada pagi hari ini. Renungan yang singkat tetapi saya percaya saudara akan menerima berkat ini. Haleluya. Kita akan baca di dalam kitab suratan Ibrani. Saudara dalam suratan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Dengan demikian bunyinya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 ini saudara, kalau kita membaca ayat pertama perikopnya berkata nasihat dan doa selamat. Saudara, saya perhatikan ayat-ayat ini, saudara, memang betul ada nasihat yang diberikan. Sebab selalu dimulai dengan ayat pertama dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ayat yang kedua, janganlah kamu lupa memberi tumpangan. Ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman. Ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat. Ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, ingatlah. Ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama. Saudara, mengapa kita menerima ayat kalimat tentang nasihat yang diberikan begitu banyak, saudara? Sebab di dalam ayat yang ke-9 di situ dicatat, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Tentunya saudara, dengan membaca ayat ini kita melihat bahwa ada banyak penyesat di zaman akhir ini yang asing untuk kita. Saudara, itulah sebabnya kita diberi nasihat supaya kita selalu memelihara. Janganlah kamu, ingatlah, hendaklah, dan seterusnya. Saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, saya hanya ingin membawa dua hal, ya, tidak semua. Dari ayat 1 sampai ayat 8 itu banyak sekali nasihat, tapi saya akan mengambil dari ayat yang kelima, hanya 2 saja saudara. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ayat ini dikatakan supaya kita tidak menjadi hamba uang. Dan dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Di tengah-tengah pandemi ini,
terjadi seizin Tuhan. Di tengah-tengah manusia sedang ada pada di ketinggian puncak keberhasilan, maka lupalah mereka atau lupalah manusia adanya Tuhan. Semua mengejar uang, harta, sampai mereka tidak berpikir apa itu dosa, penuh dengan hawa nafsu dan keserakahan. Saudara yang kekasih, sebelum pandemi ini ada, saudara, saya melihat di Italia, ya saudara, orang berpesta pora, berpelukan, menari-nari, bersorak-sorai, bergembira. Saudara, tidak ada physical distancing, ya saudara. Mereka begitu berdesakan dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan izinkan pandemi atau COVID-19 ini ada di era sekarang ini, saudara. Saudara, ayat yang kelima ini kita membaca apa sih hubungannya? Ya, dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Berarti tidak boleh menjadi hamba kepada uang. Dan banyak orang sekarang, saudara, uang itu menjadi tuan di dalam dirinya. Sehingga mereka lupa bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 12 di situ dituliskan, inilah tandanya bagi kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, ini tanda bahwa kita melihat kelahiran dari Tuhan Yesus di Natal ini, saudara. Dia adalah contoh yang luar biasa. Tidak diberi tempat tidur yang hangat, selimut yang tebal, diayun-ayun oleh orang tua, dan saudara, begitu sangat sederhana, hanya dibungkus dengan kain lampin, saudara, lalu dibaringkan di tempat makanan binatang. Saudara-saudara, kenapa? Sebab Allah ingin memberi contoh hidup dalam kesederhanaan, sampai tidak perlu manusia itu diperhamba oleh uang. Di dalam ayat yang kelima bagian B dituliskan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, diberikan ayat ini supaya manusia jangan khawatir. Sebab di dalam ada ayat di dalam Injil Matius. Saudara, di dalam Matius dituliskan, Injil Matius pasal yang ke-7, di situ dituliskan bahwa manusia tidak boleh khawatir untuk apa yang mereka pakai. Ayat pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kekhawatiran itu akan memperpendek umur. Saudara, kekhawatiran, takut itu akan memperpendek umur. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pagi hari ini kita melihat ayat yang kita baca, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan menjamin saudara dan saya. Mari kita akan lihat, saudara,
dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Itu ada jeda yang cukup panjang. Saudara-saudara, terjadi kesunyian, sepi, tidak ada berita. Dari saudara, perjanjian lama itu yang terakhir itu adalah kitab Maleakhi. Ya, saudara boleh melihat di perjanjian lama. Ya, di situ berhentilah segala-galanya. Kemudian tidak ada berita apa-apa sampai di perjanjian baru, saudara. Begitu lama kabar terputus. Tidak ada suara nabi, tidak ada suara malaikat, tidak ada suara orang-orang yang dipakai untuk membawa kabar atau berita. Tetapi di dalam Injil Lukas kita membaca, saudara, di dalam ayat yang ke-8. Kalau saudara membaca di situ, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kita melihat di sini seperti biasanya, seperti biasa layaknya para gembala menggembalakan domba di padang Efrata. Tapi saudara, perhatian Allah tertuju kepada para gembala itu. Siapakah gembala itu? Mereka adalah penjaga domba, orang-orang sederhana, menerima berita Natal, saudara. Begitu mereka melihat, saudara, mereka melihat malaikat berdiri dengan cahaya, sebab di sini dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Saudara yang kekasih, perhatian Allah justru pada mereka. Apakah yang terjadi, saudara? Malaikat berdiri dengan cahaya yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-10 kita membaca, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat dari ayat ini, para gembala itu begitu ketakutan. Tetapi saudara, malaikat itu berkata jangan takut. Inilah bagian yang kita lihat. Yang pertama, Tuhan menunjukkan bahwa manusia hendaklah berpada dengan yang ada, ya. Jangan menjadi hamba uang. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa, ya. Lahir di sebuah kandang yang sangat sederhana. Tidak ada selimut tebal, tidak ada ayunan, tidak ada siapa-siapa yang memperhatikan kecuali para gembala dan orang Majus. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dikatakan jangan takut. Kenapa, saudara? Sebab itu kalau saudara baca di dalam kitab Ibrani, ada kata-kata juga, saudara, yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang akan dilakukan manusia terhadap kamu. Saudara, kita lihat di sini ada kata-kata jangan takut juga.
seperti malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut. Di dalam ayat ini Ibrani 13 juga dikatakan, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Saudara, begitulah. Kalau kita lihat, Yesus juga datang ke dalam dunia ini bukan hanya sebagai bayi yang lahir begitu saja, tetapi ada musuh besar. Iblis tidak suka. Iblis memakai Raja Herodes dan berkata, pergilah para Majus. Ketahuilah kalau memang benar ada, beritahu kepada aku. Saudara, padahal di dalam hati Herodes dia berusaha untuk membunuh Yesus. Tetapi oleh Maria dan Yusuf dibawa lari ke Mesir, saudara. Karena Tuhan berkata kepada Yusuf dan Maria, bawa kepada Yusuf, Tuhan berkata, bawalah istri dan anakmu keluar dan pergilah mengungsi ke Mesir. Saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Saudara, rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, saudara, ayat yang kita pegang pada pagi hari ini, ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia lahir sampai hari ini, dia adalah Yesus yang tetap sama. Puji Tuhan, saudara, mari kita bergembira di hari Natal ini. Saya percaya saudara hadir dengan suatu kesukaan yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Percayalah, ada dua hal, hidup dalam kesederhanaan dan kita tidak boleh takut kepada siapapun karena Tuhan Yesus sama. Dulu dia dilindungi dan melindungi, ya. Saudara, Bapa surgawi melindungi karena dia sudah menjadi manusia dan sampai hari ini Tuhan juga melindungi saudara dan saya. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Inilah renungan singkat yang saya bawakan untuk saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu, Hai mari berhimpun dan bersukaria. Suka
pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa sesungguhnya Engkaulah yang layak untuk menerima sesembahan dari seluruh dunia, bahwa hari ini telah lahir seorang juru selamat. Amin. Dan kami tahu kami menerimanya dengan penuh rasa sukacita. Amin. Kami menyembah Engkau. Ya. Kami tahu hari ini adalah hari yang luar biasa. Engkau sudah memberikan sesuatu kegenapan, bahwa benar-benar telah datang penolong bagi dunia ini. Datang juru selamat bagi dunia ini. Yes. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah dibebaskan karena besarnya kuasa Tuhan yang luar biasa menolong umatnya yang ada di dalam kegelapan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin pada malam hari ini. Saya harap ini bukan menjadi sebuah tradisi, tapi mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah lilin-lilin yang harus menerangi dunia ini. Silakan Bapak Ibu menyalakan satu lilin, kemudian dari lilin yang satu dibagikan kepada anggota keluarga atau kepada orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan Malam Kudus. Dalam malam sunyi dan senyap kudus, bintang-bintang pun terang dan gembira.
kami sungguh bersyukur malam hari ini kami kembali diingatkan. Kehadiran-Mu menjadi terang di dunia ini dan kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami juga harus menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Ingatkan kami terus, kuatkan kami dan mampukan kami. Supaya kami boleh bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah kita menyelesaikan serangkaian ibadah Natal, maka tiba waktunya kita akan menyaksikan tampilan-tampilan dari semua wadah yang ada di gereja kita. Dimulai dengan tampilan kaum Bapak dan kaum Ibu yang bercerita tentang Tuhan pencipta alam semesta dan bagaimana memuji Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja juga akan menampilkan tampilannya. Tunas remaja mengingatkan kepada kita tentang bagaimana hidup di dunia ini penuh dengan godaan dan tantangan, tetapi kita harus menang bersama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu rindu memberikan pujian yang terbaik sebagai kado Natal bagi Tuhan. Bahkan Komsel jemaat yang ada di Tengger juga ikut meramaikan suasana Natal kita. Saat ini mereka menyanyikan lagu Siarkan di Gunung, di bukit dan di mana saja. Rindu untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dan tampilan akan ditutup oleh kaum muda eklesia yang membawakan lagu medley, lagu-lagu Natal. Dan diakhiri berkolaborasi dengan anak-anak sekolah minggu. Mari kita menyimak bersama, kita menikmati tampilan ini. Selamat Natal 2020. Selamat menyambut tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Fall on your knees. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukis
Mencerminkan firman Tuhan.
kelompok Serger mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.
pancen dikebak panggoda, pancen dikebak panggoda. ilang siji yombak liyane bakal teko, Yo pancen bakal teko. mulane yombak sing padha ngati-ati yo aja nganti kepincut ing panggoda kang Ayo podo diadepi saking panggoda. Ayo adu podo. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Ayo podo diadepi saking panggoda. Ayo adu podo. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta kemakluman kabar baik, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Let's celebrate, it's Christmas. Be of good cheer, Jesus is here. Let's celebrate, it's Christmas. Everybody sing, all the music ring, it's I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may on Christmas
Kristus anak Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Oleh sebab itu mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doa aku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat Natal. Tuhan memberkati.